bahwa firman ini benar-benar satu kebenaran yang unggul dan bisa teruji. Karena pada saat saya mendengarkan Injil dalam keadaan sebagai seorang sihir, di saat itu pun hidupku sangat berubah, sehingga saya tidak bisa sembunyikan. Pada saat saya dengarkan Injil pertama kalinya, saya berusia 14 tahun, walaupun saya tidak langsung memutuskan mengikuti Yesus di saat itu, saya pulang ke rumah dengan hati yang sangat terganggu, banyak pikiran, karena saya dengar bahwa Yesus telah lahir, hidup, mati demi dosa-dosa saya, dan bangkit kembali, dan akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Sedemikian saya bergumul dengan iman saya yang dulu, dan apa yang saya dengarkan itu, dan saya minta dalam doa di dalam hati saya, supaya Tuhan buktikan apakah itu benar atau tidak. Dan pada saat saya tiba di rumah, ibu saya dalam keadaan sebagai seorang sihir, lihat kepada pribadi saya dan bicara, "Anak, apa yang terjadi dengan engkau? Soalnya wajahmu tidak sama lagi. Ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi di hidupmu." Dan saya sampaikan ke dia bahwa saya dengarkan Injil dan saya percaya. Walaupun di saat itu saya tidak mengerti apa yang saya sedang percayakan, tapi saya sungguh percaya, dan itu mengganggu pikiran dan hidup saya, karena saya tahu bahwa sekarang saya seorang berdosa, dan apa yang kami lakukan di saat itu tidak memuliakan Tuhan sama sekali. Maka mama saya dipakai Tuhan di saat itu untuk menjelaskan sesuatu yang sampai saat ini saya menganggap hal nasihat yang paling baik yang sudah pernah ibu saya berikan. Dia bicara bagi saya, "Kamu harus pikir baik-baik, karena mengikuti Yesus bukan satu bercanda, bukan satu lelucon. Jika kamu memutuskan mengikutinya, harus selama-lamanya. Dan pada saat kamu mengikuti dia, lupakan bahwa kamu punya bapak atau ibu." Dan di saat itu, saya memutuskan untuk mengikuti Yesus. Dan justru di dalam Kristus saya mendapatkan lebih banyak bapak dan ibu. Secara rohani maupun jasmani, tidak pernah sendiri, tidak pernah diabaikan. Dan saya bisa buktikan, bukan hanya perubahan di sekitar saya, tapi perubahan di dalam diri saya yang begitu dahsyat terjadi, sehingga seumur hidup saya mempelajari 4 hal yang membawa saya lebih dekat kepada Tuhan dan menjadikan saya seorang Kristen yang berhasil. Karena seperti yang bicara di Matius pasal 4 ayat ke-4, seperti yang tertulis di dalam firman, tetapi Yesus menjawab, "Dalam kitab suci tertulis, kehidupan manusia tidak bergantung pada roti saja, melainkan pada setiap perkataan yang diucapkan Allah." Atau seperti yang kita sudah hafal, hidup manusia tidak bergantung bagi roti saja, tapi bagi setiap firman yang dikatakan atau diucapkan Tuhan, Allah kita. Begini saya terpapar dengan satu kenyataan, Bapak Ibu, bahwa Injil ini bukan hanya semacam kitab biasa atau buku biasa, tapi dia adalah sumber kehidupan bagi saya. Dan saya terjatuh miskin karena begitu remaja diusir dari rumah. Saya harus belajar untuk memiliki profesi, padahal di zaman itu usia segitu tidak bisa memiliki profesi, karena di Brasil itu termasuk kerja paksa atau kerja anak-anak yang tidak sah. Namun saya lagi baca firman di dalam rumah saya yang dipinjam orang untuk saya dinap, tidak punya kursi, tidak punya meja, tidak punya apa-apa selain baju badan saya sendiri. Teman saya datang dan lihat saya baca firman Tuhan dengan begitu giat dan segan. Dia bertanya, "Kamu tidak buat hal lain di hidupmu selain baca firman?" Dan saya bicara, bagaimana bisa saya buat hal apapun di hidup saya kalau bukan baca Alkitab, jika Alkitab itu sumber kehidupan.
Lalu dia berkata, bahkan terkait perempuan pun kamu tidak bahas. Lalu saya bicara, kenapa saya akan bahas tentang perempuan jika saya sedang mempelajari terkait sang pencipta perempuan itu sendiri, yang lebih hebat daripada perempuan atau manusia manapun, itu apa yang dia tertulis dalam firman bagi kita. Maka dia agak sedih dan dia sampaikan kepada saya, saudaraku, saya kemarin kabur dari rumah saya karena saya terpandang orang miskin. Dan saya tidak mau orang tahu bahwa kami tinggal di rumah yang sangat miskin. Namun aku datang ke sini, kamu tidak memiliki apa-apa, bahkan makanan pun, dan kamu lebih bahagia daripadaku yang makan setiap hari, walaupun saya miskin. Dan dia pergi di toko dan bawa roti dan Coca-Cola, kasih saya minum dan makan. Itu makanan pertama saya sesudah 1 minggu. Selama 1 minggu, Bapak Ibu, saya hanya bertahan karena ada firman Tuhan. Dan saya merenungkan firman tersebut siang dan malam. Dan saya tidak tahu bagaimana saya dapat pekerjaan, dipekerjakan selama 6 bulan, saya tidak diizin kerja sama sekali, namun saya digaji dari perusahaan. Sampai saya pergi di sana menggomel, mengeluh. Kenapa saya dibayar padahal saya belum bekerja? Jawaban dari manajer adalah, ada satu persoalan di sistem kami, di mana kamu sudah dikontrak, namun tidak diizinkan masuk kerja. Kurang tahu kenapa. Selama 6 bulan ini terima saja gajimu. Dan begitu saya lihat tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di hidup saya, sehingga saya lunasi dalam 6 bulan setiap hutang saya sebagai orang miskin yang tidak punya apa-apa. Tiba-tiba saya bisa punya martabat untuk bayar sewakanku dan mulai bekerja semakin lebih dan belajar sampai saya bisa dianggap seseorang yang berhasil. Dan selama saya mengalami segala macam kesukaran dan tantangan di hidup saya, Bapak Ibu, saya mengembangkan satu metodologi yang bisa saya takarkan atau ujikan apakah saya benar-benar sedang hidup bersama Tuhan, yang karena Tuhan atau karena kebaikan Tuhan saja, karena pribadinya atau karena saya hanya mau diberkati atau merasa dirinya seorang religius. Dan inilah 4 prinsip yang Bapak Ibu bisa menggunakan di dalam hidup Bapak Ibu untuk merasakan kekuatan firman dan menguji apakah firman ini benar-benar berkuasa dan hidup atau tidak. Jika Bapak Ibu menerapkan ke-4 prinsip ini dan tidak berhasil, saya ganti nama saya. Puji syukur Tuhan, ini rekaman sedang dilakukan, diberlangsungkan, sedang direkam. Saya akan mengulangi lagi. Jika Anda menerapkan dengan benar, dengan tepat ke-4 prinsip ini dan tidak merasakan kekuatan firman Tuhan, hidup Anda tidak diubah, saya ganti nama saya. Saya benar-benar akan mengakui di muka umum saya pembohong. Karena seperti yang telah mengatakan atau berfirman Tuhan Yesus, kita terkadang keliru karena tidak tahu apa yang tertulis dalam kitab suci dan tidak mengenal kuasa Allah. Di dalam versi terjemahan baru mengatakan, kalian sesat karena tidak mengenal Alkitab dan kuasa Allah. Kita banyak mengalami penurunan orang percaya di dalam gereja atau kemurtadan di dalam gereja, karena orang-orang menganggap Alkitab sebagai satu buku biasa saja. Karena mereka keliru dan sesat, sebabnya mereka tidak merasakan kuasa firman Tuhan. Dan kebanyakan orang yang tidak merasa kuasa firman Tuhan itu karena tidak tahu prinsip-prinsip ini yang kami akan bahas di malam ini. Dan kemudian melihat satu contoh sendiri dari Bapak Paulus Raja. Bahkan walaupun dia tidak tahu dia terapkan ini, saya yakin bahwa dia akan lihat persis ini yang terjadi. Dan silahkan catat Bapak Ibu, prinsip pertama adalah mendekati. Semua orang yang mau memiliki hubungan karib dengan Tuhan dan tidak mendekati Tuhan, tentu saja tidak berhasil. Berapa kali ada orang yang mulai baca Alkitab, ketika
tiba di kitab Bilangan, dia menyerah, tutup Alkitab. Tahun berikut dia mulai lagi. Tidak konsisten. Dia mulai mendekati Tuhan dan dia tidak maju, tidak punya kekonsistenan, tidak punya fidelitas, kesetiaan di dalam mendekati Tuhan. Padahal firman Tuhan bicara di Sakaria pasal 1 ayat 3, tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kembalilah kepadaku, maka aku juga akan kembali kepadamu. Jika kamu tidak bertobat benar-benar dan mendekati Tuhan dengan hati yang rendah dan mengakui bahwa kamu orang berdosa dan membutuhkan Dia sebagai sumber kekuatan dan hidup, kamu merasa bahwa kamu mampu dan kamu sanggup melakukan apapun, kamu membodohi diri sendiri, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Perlu adanya satu pertobatan dan kesadaran bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan, dan tanpa Dia kami tidak berbuat apa-apa, seperti yang katakan di Maleakhi 3 ayat 7, seperti leluhurmu dahulu, kamu semua sudah menyeleweng dari hukum-hukumku dan tidak setia menjalankannya. Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Tetapi kamu bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk kembali kepadamu? Ini yang terjadi seringkali di dalam gereja, Bapak Ibu. Orang tidak baca firman, maka tidak berdoa. Ketika berdoa, doanya tidak dijawab karena firman Tuhan telah berkata, jika orang tidak mendengarkan, tidak menaati hukum-hukum Tuhan, bahkan doanya pun Tuhan muak, Tuhan jijik terhadap doa tersebut. Maka tidak ada persekutuan, tidak ada pendekatan. Mendekati Tuhan, datang kepada Dia bukan hanya satu kali. Bukan hanya satu kali. Maka hal tersebut bawa kami ke prinsip yang berikut. Frekuensi. Bapak Ibu yang sudah menikah tentu saja tahu bahwa pernikahan Anda tidak jatuh dari langit, ya. Anda seringkali berjumpa dengan yang saat ini istri Bapak, yang namanya pacaran, setiap hari berjumpa, setiap minggu, kalau bisa setiap jam. Itu namanya frekuensi. Setiap detik pun kita mau ada bersama. Karena semakin dekat, semakin menambah kasihnya. Bahkan ada peribahasa yang bilang tak kenal tak sayang, ya. Maka kita berfrekuensi yang tinggi ketika sedang jatuh cinta kepada seseorang. Orang mau mendekati Tuhan tapi tidak punya frekuensi. Dia tidak datang setiap hari atau setiap jam tertentu, setiap waktunya. Dan saya heran bahwa saat ini banyak orang yang punya frekuensi di media sosial. Bahkan kami kalau bisa di sini tidak bekerja lagi, hanya baca pesan di WhatsApp karena begitu ribuan pesan. Setiap saat ada frekuensinya tinggi. Pesan masuk di mana-mana dari Instagram, WhatsApp, dari segala macam media. Dan sempat saya pikir, wah kalau kita berfrekuensi seperti itu dalam mencari Tuhan dan baca firman-Nya, tentu saja hubungan kami dengan Dia jauh lebih kokoh, teruji, dan berbuah dalam segala hal yang kita lakukan. Maka firman katakan di Mazmur pasal 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya melakukan perintah Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Ini frekuensi Bapak Ibu. Berapa kali per hari saya merenungkan firman Tuhan? Saya baca hanya satu pasal, saya buang Alkitab ke atas, di mana jatuh saya baca, itu firman Tuhan padaku. Bukan demikian. Harus baca secara terstruktur dan memiliki satu frekuensi. Saya pribadi baru saja punya satu pengalaman. Saya, istri, dan anak-anak sedang berlayar di dalam kitab Kejadian. Dan setiap hari, ke-10 hari pertama, saya kesusahan mengingat apa yang saya baca di hari sebelumnya dan pasal apa yang kita harus baca saat ini, hingga saya harus catat. Dan tiba-tiba saya sadar ketika tiba di pasal 18 bahwa saya bukan hanya ingat pasal yang harus dibacakan hari ini, tapi pun apa yang kami bacakan kemarin dan apa yang kami bahas kemarin. Karena keseringan itu menciptakan satu kedewasaan di mana apa yang saya hayati bertahan di hatiku.
bertahan di hati istriku, bertahan di hati anak-anak kami. Dan itu namanya frekuensi. Sebanyak sering kami dekati firman Tuhan, itu bagaikan seorang kakek yang sedang mengajarkan cucunya beberapa prinsip kepentingan membaca firman Tuhan siang dan malam. Si cucunya datang kepada kakeknya dan bertanya, kenapa saya harus baca Alkitab setiap hari, kakek? Dan di samping kakeknya ada satu penapis, alat penapis yang sangat kotor. Dan mereka hidup dekat sungai. Dia kata kepada cucunya, ambil alat penapis ini dan pergi ambil air di sungai. Cucunya memang cerdas, langsung bantah kakeknya, dan kakeknya bilang taat saja, pergi ambil. Dan dia pergi coba ambil balik, ini kakek tidak ada apa-apa. Terus dia pergi lagi, kakeknya suruh dia pergi lagi, berkali-kali begitu pergi ambil air di sungai dengan alat penapis. Dan sampai dia lelah, dia mengeluh dan bilang, kakek saya sudah bilang tidak bisa ambil air di sungai dengan alat penapis. Terus kakeknya bilang, lihat sekarang kepada alat penapis tersebut. Dan ketika dia lihat, alatnya sudah bersih seperti baru. Dan kakeknya bilang, begitu ketika kamu membaca firman Tuhan siang dan malam. Bukannya kamu akan mempertahankan sesuatu, tapi firman itu yang akan membersihkan kamu, sehingga kamu yang menjadi baru. Pribadimu akan dibarui oleh firman Tuhan itu. Dan anak itu mengerti dan sangat senang pergi dengan semangat untuk baca firman. Itu pentingnya frekuensi, karena jika tidak mengubah apapun di sekitar Anda, tapi Anda pasti berubah. Dan ketika kita berubah melalui firman Tuhan, segalanya berubah, Bapak Ibu. Dunia berubah karena ada satu manusia baru di dunia yang akan mempengaruhi, menggoncangkan dunia seperti para rasul, sehingga jemaat di zaman itu bilang, di sini tibalah orang-orang yang sedang menggoncangkan dunia dengan pemberitaan Injil. Itu hanya bisa terjadi dengan orang yang kokoh membaca firman dan merenungkannya siang dan malam. Maka ini prinsip kedua tidak bisa diabaikan. Saya mulai gerakan baca Alkitab, tapi tiba di kitab Matius saya menyerah. Tidak ada gunanya. Oh iya, tidak ada gunanya karena Anda menyerah, baca, tekun sampai akhirnya, maka Anda akan melihat hasil di dalam jati diri Anda, pribadi Anda akan diubah. Bukan hanya keadaan Anda, tapi pribadi yang akan berubah. Pentingnya prinsip pertama tadi, mendekati Tuhan dengan sering. Maka kita perlu frekuensi, waktu yang pasti siang dan malam. Tadi saya pelajari bermacam-macam hal tentang media sosial. Dan salah satu hal yang mereka temukan di situ adalah bahwa orang yang berhasil di dalam media sosial adalah orang yang punya kebiasaan sering posting barang di media sosial dan punya jam dan waktu yang pasti yang dia akan lakukan hal tersebut. Dan Bapak Ibu bisa melihat bahwa yang mereka sedang bilang adalah harus punya frekuensi hadir di media sosial. Bagaimana kalau kita punya frekuensi hadir di hadapan Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, apa yang akan terjadi di hidup kami? Berhasil atau tidak? Tentu saja berhasil, Bapak Ibu. Tapi perlu memelihara prinsip tersebut. Karena Yesus telah berkata bahwa daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Namun kita harus bertekun terus di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa berbuah yang tetap, bisa menuai hasil dari persekutuan tersebut dengan Tuhan, yang membawa kami ke prinsip ketiga adalah durasi. Durasi itu jangka waktu yang diperlukan. Ada orang yang 15 menit dia sudah baca satu kitab. Ada orang yang 1 jam pun belum cukup. Namun di sini bukan hanya soal berapa lama saya baca firman Tuhan, karena kurang baca atau karena saya hebat pembaca, saya seorang pembaca yang hebat, saya baca cepat atau baca kilat. Bukan hal itu, tapi durasinya ini yang intensional. Saya mau habiskan waktu lebih lama, lebih dekat dengan Tuhan saya. Seperti di Yosua pasal 1 ayat 8.
Kitab Taurat ini tidak boleh jauh dari mulutmu. Kalau tidak boleh jauh dari mulutnya, berarti bahwa setiap saat dia sedang bercakap-cakap atau berkata-kata firman Tuhan. Dia sedang memperkatakan firman Tuhan setiap saat. Tetapi kamu harus merenungkannya siang dan malam supaya kamu dapat sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan semuanya yang tertulis di dalamnya. Banyak orang pikir bahwa tujuan baca Alkitab adalah baca. Saya sudah baca. Berapa kali kamu baca? Saya baru baca 15 pasal. Bukan demikian. Anda harus merenungkan dan membaca siang dan malam, bahkan pasal yang sama, sampai hal tersebut menjadi atau terwujud di dalam kelakuan Anda. Selama Anda baca Alkitab 190 kali, tapi dia belum menjadi kelakuan di dalam hidup Anda, maksudnya bacaan itu tidak efektif. Dan durasi bacanya itu juga tidak efektif. Coba saja Bapak buat satu ujian, Bapak Ibu. Ambil saja doa Bapak kami di Alkitab, dan habiskan waktu dengan durasi yang lebih panjang dengan mengulangi doa tersebut. Sampai Anda memperhatikan setiap kata-kata, setiap kalimat, setiap maksudnya, Anda akan memiliki perspektif yang jauh berbeda sehingga bahkan kelakuan Anda ketika berdoa akan berbeda dari yang sebelumnya. Dan untuk berhasil melakukan perlu konsistensi di dalam satu jangka waktu di mana kita tidak hanya baca, oke saya paham huruf-huruf ini, maknanya belum. Jadi jangan berhenti baca sampai Anda mengerti makna tersebut. Oke saya sudah mengerti makna ini, saya akan bersikeras di sini sampai saya memahami cara penerapan firman ini di hidup pribadi saya. Itu mengambil banyak waktu. Bukan hanya 15 menit, bahkan bisa sehari. Tapi saya butuh makan. Ya lalu Tuhan mati, dia tidak bisa berikan Anda makanan. Dia tidak bisa buat mujizat di hidup Anda seperti dia buat di hidup Daniel. Ketika Daniel bersikeras untuk mengerti firman Tuhan, dia mengutus seorang malaikat dari surga untuk berikan pesan yang hebat dan penjelasan yang paling dalam kepada Daniel, karena dia begitu bergiat mengasihi firman dan mau mengertinya. Jika Tuhan memelihara para nabi di masa dulu-dulu, dia bisa memelihara kita juga. Kalau kami menaruh hati kami di dalam Tuhan, dia bisa memberkati kami seperti dia berkati Abraham. Sehingga dia kaya raya. Abraham tinggal di rumah mencari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kepadanya, dia mengenal bahwa itu Tuhan dan dia buat persembahan kepada Tuhan. Kami pikir bahwa kekayaan itu datang dari kami bekerja keras. Kalau itu benar, seharusnya seluruh dunia ini kaya. Karena bahkan penggamis itu pekerja keras. Setiap hari dia pergi menggamis. Minta di sini, minta di sana. Kenapa belum kaya raya? Kita perlu mengubah perspektif yang membuat kita terberkati dan jadi kaya. Adalah ketika kami punya jati diri yang terikat kepada sumber kekayaan itu, Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Dia adalah sumber keberuntungan. Dia adalah sumber kehidupan. Tidak ada apapun yang kami perlukan yang tidak ada padanya. Dan firman katakan di sini, dengan demikian kamu akan membuat jalanmu berhasil dan kamu akan beruntung. Ada orang yang sedang cari keberuntungan di judi, di game-game, di segala macam, bahkan di pekerjaannya, bekerja sampai mati dan tidak ada untungnya karena bisa pergi ke neraka. Dengan Tuhan, jika Anda mati, Anda akan tetap hidup. Tidak ada keberuntungan lebih besar daripada itu. Catat di situ, Ibu, Bapak Ibu. Durasi itu sangat penting. Bukan hanya 2 titik, bukan hanya 3 jam, tapi durasinya di mana Anda bisa keluar dari situ dengan satu perilaku yang baru. Sedemikian juga kami terjun di prinsip keempat, yaitu intensitas. Apa artinya intensitas itu, Bapak Ibu? Coba saja Anda memperhatikan
apa yang katakan di firman ini, dan saya akan meminta bantuan dari Ibu moderator kami ini untuk baca Ulangan 6 ayat 5 sampai 9 ini buat saya supaya lebih jelas pembacanya ini dan Bapak Ibu bisa mengerti artinya apa intensitas dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Silahkan Saudari Jennifer tolong baca untuk kami. Siap. Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ingatlah selalu perintah-perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kamu harus mengajarkan semuanya itu terus-menerus kepada anak-anakmu, dan bicarakanlah, mohon maaf Bapak Ibu sebentar, ini ada yang belum di-mute mic-nya jadi. Oke. Saya ulang lagi. Ingatlah selalu perintah-perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kamu harus mengajarkan semuanya itu terus-menerus kepada anak-anakmu, dan bicarakanlah ketika kamu duduk di rumahmu, ketika kamu sedang dalam perjalanan, ketika kamu sedang berbaring, dan ketika kamu bangun. Ikatkanlah itu sebagai tanda peringatan pada tanganmu, dan pasangkanlah itu di dahimu. Tuliskanlah itu pada tiang pintu rumahmu dan gerbangmu. Sudah, Kak. Sorry, tadi saya ketika saya mengamati firman ini, saya lihat mengenai tingkatannya, mulai dengan pribadinya, dia pergi ke keluarganya, anak-anaknya, dan bukan hanya satu kali saya baca firman untuk anak-anak saya, tapi berulang-ulang saya baca firman kepada anak saya. Terus bukan hanya kepada keluarga saya bawa itu keluar dari rumah saya, intensitas lebih dalam. Saya mulai paparkan ini ke masyarakat. Padahal di teks bicara mulai dengan kasih dalam totalitas manusia pribadi yang dicurahkan ke keluarganya, dan kemudian ketika bicara pasang di pintu rumah. Kenapa pasang di pintu rumah? Apakah tujuannya itu rumah tersebut? Tentu saja tidak. Tujuannya adalah supaya orang yang lewati di rumah tersebut bisa melihat bahwa di situ ada satu manusia, ada seseorang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan dia pasang di gerbang supaya orang yang tidak masuk di rumah tapi lewat di jauh sana bisa ketahui bahwa di masyarakat itu ada seseorang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi tingkat itu semakin besar, semakin dalam. Itu namanya intensitas, yang maksudnya hebat atau sangat kuat. Efeknya, dampaknya dari firman itu mulai di pribadi kita, akhirnya di masyarakat. Banyak orang mau terjun mengganggu orang dengan berita Injil, bilang, oh kamu harus bertobat segala macam, padahal dirinya sendiri tidak memiliki intensitas dalam punya persekutuan dengan Tuhan. Tidak membaca firman, tidak mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan tidak menaati perintahnya karena kurang prinsip-prinsip sebelumnya itu. Kami hanya mencapai satu intensitas di mana hati kita meluap dengan firman Tuhan, sehingga kami tidak bisa berhenti memperkatakan firman itu kepada siapapun, bahkan di depan presiden, ketika kami memiliki hubungan sangat kuat di dalam firman Tuhan dengan Tuhan, sehingga tidak ada alasan atau hal lain yang mendapati tempat di hati kami. Seperti seseorang sahabat saya pernah menjelaskan dan mengajar saya ketika saya minta nasihat bagaimana caranya saya mendidik anak-anak saya di dalam Tuhan. Beliau berkata, Manuel, hanya satu generasi yang saleh bisa menghasilkan generasi yang saleh yang lainnya. Jika kita tidak memiliki intensitas di mana kesalehan itu adalah akibat dari hubungan kita dengan Tuhan, maka kesalehan kami itu hanya rupa agamawi, ibadatis, dan tidak transformatif dan mengecewakan, karena orang akan lihat gaya hidup Anda
dan menilai berdasarkan firman dan melihat kontradiksinya yang besar sehingga tidak bisa terapkan. Maka jika Bapak Ibu mulai hari ini mulai memperhatikan keempat prinsip ini dan menerapkan di dalam hidup Bapak Ibu, saya yakin bahwa bukan hanya hubungan pribadi Bapak Ibu yang akan berhasil, tapi sebagai saksi bagi segala suku bangsa Bapak Ibu akan berhasil. Sehingga semua orang di komunitas, di masyarakat, di tempat yang Anda berada akan melewati pintu rumah Anda dan mengakui kepada satu sama lain. Disinilah tinggal seseorang yang takut akan Tuhan. Disinilah hidup seseorang yang memiliki hubungan dan persekutuan dengan Tuhan yang sejati. Saya lihat hidupnya. Saya pernah lihat betapa dia berhasil hanya karena mengenal Tuhan dan memiliki persekutuan melalui firman Tuhan. Inilah yang kami harapkan dan inilah yang kami bisa sampaikan di malam hari ini. Terima kasih banyak.